Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin. Nah, hari ini saya pengen terus ini kemarin, jadi saya untuk mengupgrade capsack atau sprayer gendong 20L ini 20 liter ke pompa dual. Nah, kali ini saya pakai hiu dual karena beberapa pompa hiu dual kita lagi kehabisan ya. Dan kita akan coba juga dengan ini salah satu baterai Lipo 4 Nikoma 14 volt 10Ah. 14 volt itu lebih voltasenya lebih tinggi dikit. Jadi aku di sprayer lebih mantap dan ini kapasitinya yang 10Ah yang ekonomis tapi mantap. Nah, kalau mau lebih maksimal lagi pakai yang ini 20Ah. Nah, kalau ini sel 26650 atau sel biasa, kalau ini sel prismatik ya, makanya dia pakai yang ukuran segini 20Ah. Nah, kelemahannya ini kita nggak ada casingnya. Kalau langsung kita selongsong, double selongsong kanan kiri, terus ini soketnya model seperti ini ya. Jadi ini nggak ada casingnya, jadi BMS-nya ada di atas sini. Ya, ini ukurannya sama dengan ini. Jadi ukurannya kira-kira kurang lebihnya sama ya. Nah, kurang lebihnya sama untuk ukuran dengan baterai standar yang 8Ah, 7Ah maupun 10Ah. Jadi ini bisa sampai 20Ah. Mantap, beratnya ringan. Ini cuma sekilo 1,3 lah. Nah, bisa juga pakai yang ukuran ini ya, 14 volt 15A yang Lipo 4 real capacity ini. Ini udah kita coba di video sebelum-sebelumnya yang ini ya. Oke. Kita akan coba nanti muat apa enggak ya. Seperti itu. Nah, oke, chargernya yang kalau mau pakai 10Ah pakai charger yang ini aja yang 2 ampere. Ini lebih ekonomis untuk Lipo 4 2 ampere 14,6 2 ampere. Kalau yang lithium kan voltasenya 12,6, kalau yang Lipo 4 14,6. Jadi jangan salah ya. Seperti itu. Nah, kita akan coba untuk upgrade pompanya dulu aja. Seperti apa? Nah, ini kita lihat bawahnya ya. Sudah saya buka. Nah, biar mempercepat sudah saya buka ya. Ini kemarin buka bautnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi nah, ini kita akan coba dari motornya dulu sebelum ke apa ya namanya baterainya ya. Kemarin kita sudah bongkar, jadi kita akan bongkar ulang. Nah, ini klemnya juga dilepas. Ini sulangnya kan udah banyak luka-luka. Jadi saya potong aja, nanti saya potong dikit lah. Saya klem ulang ya. Nanti tinggal dibelak buang aja. Untuk inputnya rasanya nggak ada masalah ya, karena kan nah untuk ini kan kakinya 4, kita lepas 2 ya. Kita lepas 2. Ini kita mundurin lagi. Kita fitting dulu ininya. Kalau inputnya kan nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah outputnya ini, karena kan ini kan non drat, terus ini drat, jadi kan jadi masalah ya. Tuh ngepas banget sih kalau bodinya. Nah, ini kan jadi segini. Nanti akan agak mepet banget. Jadi kalau saya pakaiin yang kuning, ini rasanya agak nekuk banget ya. Atau pakai yang mode ini. Nah, paling mudah sih ini ya, paling mudah. Mode ini mudah, jadi nggak pakai klem. Coba kita pakai. Jadi kayak selang sprayer biasa ya, cuma ini belum kita masukin ini ya. Jadi saya masukin dulu aja. Nah, ini sebelumnya kita ratain dulu potongannya tadi. Nyatakan miring. Jadi potongannya saya ratain dulu. Miring lurusin. Masukin ini ya ke sini. Jadi agak perlu dipanaskan dan ini dimasukin ke kayak obeng gitu ya. Oke, ini kita coba ulang ya, karena itu kan selangnya agak tebel jadi agak repot. Jadi kita harus panasin dulu. Panasin. Nah gitu agak panas. Jadi mesti hati-hati masukinnya kalau selang sprayer biasanya
Nah, itu kita lebarkan dulu apa namanya selangnya pakai selang tang lincip gitu ya biar masukin sentilannya itu lebih mudah karena itu tebal ya. Jadi kita baru masukin lebar. Masukin. Nah, itu orang pakai tang supaya nggak meleset ya. Ongkek dikit lah. Nah, segitu cukup kira-kira ya. Nah ini segini cukup ya. Mudah-mudahan kita coba masuk ke pompanya ya sini. Ini kan nanti konsepnya gini ya, harus masuk ke dalam sini. Nah ini gini. Nah kalau ketekan gini jadi akan dia rapet. Nah seperti itu. Konsepnya gini. Nah ini kita tarik dulu panjang supaya lebih mudah. Karena ini kan nggak bisa pakai selang yang udah jadi ya. Kalau udah jadi mah enak ya. Karena ini kan ada di dalam sini nih ada karetnya. Jadi nggak bisa masuk nih. Jadi kita mau seperti ini kita pasang dulu di luar pompanya. Nah ini kita pasang di luar, kencengin dulu, jangan kenceng banget ya, tapi dia neken ke dalam pompanya itu supaya kuat. Baru kita tarik ya. Kita tarik, nih. Ini pun udah agak nekuk ya. Kakinya kita pasin. Nah enaknya kita terbalikin nih sprayernya nih. Tutupnya kita lepas dulu. Oke, ini masuk ya. Setelah inputnya udah saya pasang. Cuma kakinya ini memang nggak pas banget ya, nggak pas banget. Jadi seperti ini nggak pas. Jadi kalau memang mau pas sebenarnya ini harus dipotong juga bodinya. Jadi dia agak nabrak ke arah kiri sini ya. Jadi kalau nggak masuk seperti ini ya terpaksa kita agak sedikit tarik-tarik ini ya kakinya supaya bisa dimasukin baut. Jadi agak kita tarik ya. Nah ini kita tarik dikit seperti ini. Dia bisa masuk baut. Nah yang sini juga. Nah ini di sini agak repotnya nih. Nyaris nggak ngejar. So, kita pasang dikit ya. Kita angkat dikit. Itu agak dikit-dikit ya. Jaga miring dikit ininya. Kalau mau enak sih semestinya emang dipotong bodinya dikit. Jadi kalau ini agak kita sedikit kita paksa kakinya masih bisa, cuma ya gitu. Tarik ya masih bisa, masih oke lah kalau agak repot-repot motong cara seperti ini. Nah, ini tadi selangnya tetap masih pakai yang selang sambungan gini ya. Kalau kita pakai ini nih yang kuningan dan klaim ini semakin mepet ke sini, nekuknya nggak dapet ini, pasti nekuk dari sini. Jadi kita pakai model hose plug seperti ini ya, plug seperti ini. Mudah-mudahan aman. Soalnya tebel banget ini selangnya juga tebel banget bawahnya. Nah, kita tinggal ngerubah yang ini. Oke. Kita potong dulu aja pompanya ya. Biar enak. Nanti kita buat turbo berarti ini ya. Kita buat turbo berarti saklarnya kita harus ganti yang saklar mode ganda ya. Oke, ini kabel pompa aslinya saya potong seperti ini ya. Nih, jadi dua. Ini satu merah, satu hijau. Ini yang dari pompa. Nah, dari pompa. Nah, dari pompa merah ini kita sambungkan ke warna merah. Nah, merah ya. Gampang, paling gampang tuh merah. Yang paling rumit itu yang hijau. Karena hijau yang paling banyak. Ini nanti kita selasi. Nah, kemudian ini kan saklarnya ya. Saklar aslinya. Nanti kita akan ganti dengan saklar turbo seperti ini ya, dimana posisi 1 itu nanti ini posisi 0 itu off dan posisi 1 itu nanti pompa 2-nya nyala total, nyala maksimum dan pompa 1-nya itu diputar pakai potensio. Oh ya, ketika posisi 0 ini juga pompa 1 bisa diputar pakai potensio juga. Nah, ketika pompa kita posisikan 2, maka dia akan dua-duanya bypass atau dua-duanya langsung maksimal. Jadi kalau mau nyalakan sedikit aja di 0 aja pakai potensio bisa, dinyalakan ini maka dia akan pompa 1 akan nyala maksimal dan pompa 2-nya pakai potensio. Nah, kalau sini nah, ini rangkaiannya seperti ini bisa dilihat. Ini yang 2 ya, ini 1. Nah,
Dari sini pasung ke sini, ini ke sini. Yang ini disambung 2 kabel. Oke? Nanti kalau bingung, nanti kita upload juga deh seperti ini yang udah jadi. Oke. Kemudian ini saklar saya putus satu ya. Saklar putus satu-satu. Nanti kita lepas saklarnya. Nah, ini saklar satu yang hitamnya kita putus. Nah, hitamnya itu kita sambungkan ke yang biru ini. Nanti mungkin juga kabelnya akan bisa berubah juga, bisa berbeda juga. Oke. Nah, ini kan ada yang atasnya nggak kepake, kakinya satu. Nah, ini untuk ke pompa 2. Oh, ke potensio ya, ke potensio. Potensio itu ini kabelnya. Ini kan kabel dari potensio, dari voltmeter ya. Ini kabel dari saklar yang nantinya akan kita putus. Berarti nantinya akan kita putus, berarti kita sebenarnya butuh 2 kabel ini aja nih. 2 kabel ini kita bisa jadi satu, yang ini kita lepas nanti ya. Kita butuh 2 kabel ini dari voltmeter sama dari potensio yang akan kita putus seperti ini. Nah, ini berarti nanti ini nggak kepake ya. Nah, ini kita kupas dulu. Ini ke pompa yang warna biru yang kaki atasnya nggak ada ya, satu ya. Nah, ini ke pompa yang bisa di speed, artinya pompa yang di potensionya dimainkan. Nah, ini satu lagi ke arah pompa. Nah, pompanya mau yang mana? Kita bebas ya sebenarnya. Ini satu lagi, nah seperti ini ya. Ini nyala ya, karena potensinya kita. Nah, ini posisinya kita posisikan 2 ya. Nah, ini kita nyalakan, matikan dulu. Kita nyalakan dulu. Nah, ini kita nanti solasi ya. Kita solasi, ini kita solasi nanti. Nah, satu lagi, ini ke sini ya. Ini ke sini. Nah, ini jangan sampai kosong ya. Ke sini. Oke, kita nyalakan ya, kita coba ya. Nah, ini kan posisi netral ya, posisi 0. Kita bisa putar. Nah, ini nyala pakai potensio nih. Potensio sini nih, kita putar. Nyala nih. Dengar nggak suaranya? Kita nggak pakai mic soalnya. Nah, ini satu. Nah, kita matikan lagi. Nah, kita nyalakan ke posisi 1. Maka satu pompanya posisinya langsung maksimal. Satu lagi bisa putar lagi potensio ini. Nah, ini satu lagi putar potensio ini. Jadi potensi bisa 1, 1/4, 1/2 tuh pakai posisi ini. Nah, kalau mau posisi maksimal nih kita matiin gitu, kita posisikan 2. Dua-duanya nyala. Motornya nyala. Nah, seperti itu. Oke, kita solasi dan pasangkan dulu ya. Oke, saya ulang ya. Ini kabel hitam itu kan dari aki ya. Nih dari aki, dari ini warna hitam satu. Nah, ini hitam. Terus kemudian ini 3 kabel hijau ini pertemuan antara dari potensio, dari voltmeter, sama dari pompa 1 ya. Nah, ini dari pompa 2. Ini tinggal ke sini aja nanti. Ini sebelum kita pasang kita harus copot dulu ini ya. Jadi kita masukkannya dari luar. Nah, kalau enggak ya kan biar mudah. Ini kalau mau bagus sih pakai kondom juga ini. Cuma kalau pakai kondom lubangnya beda. Nah, kalau udah dimasukin, nah itu tuh kelihatan nggak? Dimasukin, ini lihat dari atasnya. Oke, yang biru ini kita sambungkan ke yang hitam. Kembali lagi posisinya on. Nah, posisinya biru kita sambungkan ke hitam. Yang atasnya nggak ada ini kita sambungkan ke yang ada potensinya. Ini ada potensio ya, berarti ini ya. Ya saya bebas sih. Ini kan nggak ada yang kesini berarti. Nah, ini kesini, nah, ada potensinya. Ini yang turbo. Oke, setelah mengganti pompa, kita sekarang akan mengganti akinya. Ya, kita akan buka ya. Modelnya model terbalik gini, jadi dia nggak bisa yang lepas pasang secara cepat ya. Dia nggak bisa diganti kayak CBA yang bisa diganti dari pintu atau pewara yang bisa diganti di pintu. Ini harus dari baliknya gantinya. Sebenarnya aki-aki ini tuh nggak boleh terbalik loh. Itu salah. Itu gimana kan ini terbalik masangnya. Nah, ini klemnya untuk ini. Nah, seperti itu. Nah, soketnya.
ini diisolasi aja nih. Jadi tinggal tarik. Kalau agak kenceng pakai otang ya. Yang mana tadi ya? Ini dia. Ya sini agak jepit. Agak susahnya sih. Ini akinya 8Ah. Jadi kalau kita ganti ini ya udah pasti langsung masuk ya. Nggak aneh kalau langsung kita ini langsung masuk sini, bisa yang 10Ah. Mantap. Ataupun yang 20Ah ini di klemnya ini juga masuk ya, di klemnya nanti sama. Cuma ada terbalik ini ya. Sama nih 20Ah. Cuma kali ini saya pengen ganti dengan yang ini 15Ah aja. Karena ini kan ukurannya besar. Jadi kita akan coba aki yang ukuran besar ini masuk nggak. Kalau yang kecil mah ya sudah pasti masuk karena ukurannya sama ya. Seperti itu. Nah, kita harus ganti juga klemnya yang ukuran untuk 20Ah. 20Ah. Untuk ukuran 12Ah. Jadi seperti itu ya. Ini ada yang nyangkut-nyangkut enggak? Ini kan kita akan uji coba. Pala ini. Harusnya nggak boleh kejepit. Ini harusnya nggak mentok ya, harusnya cuma kayak masih agak mentok. Kita lihat aja nanti. Kita baut dulu aja. Nah, seperti ini ya. Klemnya diganti juga. Nah, sebelum saya klem dua-duanya, saya pengen coba dulu lah. Normal ya. Normal juga, normal. Mantap, nggak ada masalah. Nah, ini jepitnya 2 ya. Karena aki ini kan ringan ya. Lebih ringan daripada yang aki yang bawah. Yang tadi malah, yang 8Ah. Ini 15Ah tapi lebih ringan. Ini cuma 1,3. Yang tadi itu 2,2. Jadi berkurang sekitar 900 gram. Meskipun kita naikkan pompanya jadi 2. Kalau dual itu kan 1,2. Kalau single atau jadi naik 600 dikurangin 900. Secara total berat setelah diganti ini akan menjadi lebih ringan ya. DC 300 gram. Nah, seperti itu. Kita tinggal rapikan lagi kabelnya yang kira-kira supaya nggak kejepit ketika kita tutup. Ini agak cepat nih kabel voltmeternya tadi. Voltmeternya kita lewat atas ini aja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya agak cepat tadi. Ini kan masih ada sisa ya. Kita coba tutup. Dia nyangkut apa enggak? Oh enggak ya, ternyata aman ya, aman banget. Jadi kita tutup aja, tapi nggak saya tutup semua dulu. Saya tutup beberapa titik aja. Oke, tinggal kita coba ini sekarang ya. Nih lihat nih, udah berubah di sisi saklarnya. Tadinya kan modelnya yang warna merah tuh. Tadi mana? Ini. Nih, saklar on off-nya kan ini. Kita sudah ganti yang model 3 mode. On off. Tadi udah saya jelasin ya di video 2 kali lagi. Ini tutupnya masih bisa dipakai. Tutupnya ya, tutup saklarnya, tapi ini rawan hilang sih, tutupnya nggak ada penguncinya. Tutupin aja lah, nanti kalau jatuh atau mungkin dikasih tali pengikat gitu ya. Nah, kemarin ada yang tanya juga, ini kuat gak bang ini bang, gantungannya ini bang. Kelihatannya sih kalau menurut saya ini sangat kuat ya, tebal banget ya. Gini baru mudah. Nah baru mudah. Nah itu seperti itu. Nih segini nih. Menurut saya sih kuat ya, nggak akan patah ya. Nah, kuat banget ya. Tapi ya mungkin kita coba aja ya. Ini kita pakai PLD 5 yang 5 titik.
Cuma sore ini udah redup ya, kita redup. Kita nyalakan dengan mode standar satu pompa dulu. Tapi ini pompanya kan udah di-upgrade ya. Nah, udah tebal ini satu motor ya, satu motor dengan speed control. Nah, ini kecil ini dari satu motor speed control. Nah, kita matikan. Nah, kalau kita mode satu, ini satu motor tapi langsung pol. Nah, udah sangat kencang ya, satu motor satu pol pun wah mantap banget. Lebih mantap dari semprotan yang awal. Oke, kalau kita coba dua motor langsung pol dengan ke arah atas ya, ke arah saklar mode 2. Wush, mantap banget kayak. Terus pokoknya ini luar biasa lah kalau dari pompa hiu sih. Ini dong, udah 20 liter. Semprotannya sangat jos. Nah, gimana kalau satu motor pol, di satu motor pol tambah satu motor putaran potensial. Oh, mantap sekali juga, sama mantap, tebal sekali semprotannya. Nah, ini maksudnya kita lihat cut-off-nya, mantap, cut-off-nya bekerja dengan baik. Seperti itu ya, pakai nozzle PLD 5 itu memang luar biasa. Kalau butuh yang speed cepet itu ya pasti lebih boros, tapi kalau butuh kerjaan yang cepet, semprotannya tebel banyak ya semprot cabai lah. Ini PLD yang yang 3. Nah, kalau ini 3 ini lebih hemat ya pastinya ya. Satu motor kita coba ya. Nah, ini satu motor full. Mantap. Tambah lagi speednya. Nah, wah, agak gedet dikit. Nah, gedet dikit ya kalau dipolin. Kalau kita coba dua motor pol. Nah, ini agak tersendat kalau pakai PLD 5, PLD 3, 5 titik ini. Kalau misalnya pakai dua motor full agak tersendat. Ini kemarin banyak juga yang komen, Bang, kok setelah saya upgrade pompa hiu kok nozzle pompanya jadi tersendat. Ya itu karena kan powernya gede, outputnya jadi sementara nozzle-nya itu kurang memadai, kecil ya pasti akan tersendat. Solusinya gimana ya? Dikecilin potensinya karena memang itu terlalu besar. Jadi nozzle-nya untuk dia koes perbesar. Jadi kalau apalagi kalau misalnya kita coba lagi yang 2 titik ya pasti akan lebih tersendat ya. Nih. Itu pakai yang 2 titik ya. 2 titik agak bengkok kalau titik nih. Ini kita nyalakan satu motor dulu. Nah, satu motor aman ya, satu motor aman tuh. Tebal banget ya. 2 titik. Kalau kita nyalain plus 2. No, kan jadi tersendat tuh. Tersendat tuh. Jadi harus kecilin. Kalau ini sih ini cocoknya memang satu motor aja kalau detiknya. Kalau pakai nozzle ini cukup satu motor aja. Kalau dua motor dia akan agak tersendat gitu. Jadi kurang optimal, jadi tersendat. Nah, seperti itu ya. Ini udah upgrade pakai hiu dual, akinya pakai LiPo 4 yang 15 ampere, chargernya ya udah harus pakai charger yang cocok seperti ini ya. Ini cocok chargernya yang udah LiPo 4 40,6 5 ampere sehingga sekitar 3 cara ngejasnya ya sama ya seperti sini. Kan kita udah upgrade ya, jadi dia udah pas nih. Wow, ya ini kalau ada yang nggak pas gini nih, kan dicolokin nggak ada pas nih. Ini biasanya kadang-kadang ada yang sudutnya itu agak miring dikit ya. Jadi hanya perlu kayak ada cutter dikit ya di ujungnya ini kalau nggak pas. Nih kayak perlu dikecilin dikit nih. Sudutnya ini kecilin dikit. Nah, cuma perlu dikit aja nih. Supaya dia kemiringannya enggak, kalau nggak pas ya. Kalau kok nggak pas nih misalnya. Nah, ini kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ini ovalnya ada bulatnya. Ini kalau kan masuk ya. Nah, jadi masuk perlu di. Nah, ini kalau pas dicolok itu harus warnanya hijau ya. Tandanya dia nyambung ke sana bener hijau. Kalau dicolok ke listrik, ininya ke listrik, ini udah bolak-balik saya sampaikan ya. Kalau dicolok ke listrik gini, ini harus jadi merah ngecas dan kipasnya nyala nih. Kipasnya nyala, dia ada kipas pendinginnya di sini. Nah, kalau sudah penuh, misalnya penuh, contohnya ini saya cabut ya. Ini cabut, berarti dia akan kembali warna hijau. Ini nggak saya cabut tapi saya colok jadi hijau. Jadi seperti itu cara ngecek mana chargernya nyambung apa enggak, seperti itu. Nah, oke ya, jelas ya. Nah, kalau untuk pompa yang ini ini kayaknya sih nyundul ya, nyundul, tapi karena pompanya juga masih langka, kehabisan kita,
Jadi nanti kita upgrade-nya di next video ya, karena ini harus kalau itu harus dibolong, dan kita akan tambahkan kaki di sini ya. Jadi akan lebih tinggi pakai kaki karet gitu ya, supaya ini nggak kena bawah gitu. Nanti tunggu video selanjutnya ya. Oh, sebagai penutup saya spill ya berat aki yang ini ya. Berat aki yang ini saya spill, yang 10Ah. Ini kan nanti kita belum review ya, lupa saya belum sempat review yang ini. Yang ini yang 10Ah Lipo 4 ini muat di situ juga. Ini beratnya 1,211. Nah, ringan ya. Kalau yang 8Ah aja ini kan silinder beratnya berapa ya? Nah, kita lihat nih, silinder ya. Aslinya 2,226. Berarti ini separuhnya. Separuhnya. Yang ini yang 20Ah ini pasti lebih berat. Karena ini kan 20Ah kapasitinya jauh lebih tinggi dan ini lebih padat, lebih kecil. Beratnya 1,792 atau 1,8 kilo. Seperti itu. Nanti kita review sendiri lah dua aki ini. Oke? Oke, sampai sini dulu aja ya. Mudah-mudahan ini video agak panjang nih, mohon maaf karena tadi kita sampaikan dan kita tampilkan juga proses upgrade-nya seperti apa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu, saya selalu. Kalau mau ada yang order, silahkan diklik di produk di kiri bawah video. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.